Halo, selamat pagi, siang, atau malam Pistanity. Jumpa lagi di podcastnya Pista Motor Balikpapan bersama saya Isan aka Bobby dan rekan saya yang cantik. Jadi hari ini guys, kita mau bahas nih seputar tentang otomotif yang berkaitan dengan Vespa nih guys. Jadi kita bakal dibantu sama Isan nih. Oke, di episode 8 ini kita bakal bahas motor yang paling ikonik sedunia. Apalagi kalau bukan Vespa. Vespa adalah salah satu motor yang menurutku itu bukan sekedar motor, tapi sudah bagian dari gaya hidup. Apalagi Gen-Z kalau sekarang ya maksudnya. Standar gaul anak sekarang itu naiknya apa deh? Vespa dong. Vespa dong. Apalagi yang peminatnya sprint nih, yang suka kayak sporty untuk yang klasik mungkin kita di Primavera. Ada GTS. Nah, oke, kita bahas backgroundnya Vespa dulu deh ya. Jadi Vespa itu ada dari tahun 1946, pas banget nih bulan April 1946 itu lahirlah Vespa. Itu dibuat setelah Perang Dunia Kedua. Vespa itu sebagai solusi transportasi yang simpel dan terjangkau. Jadi awalnya Vespa itu dibuat sebagai transportasi publik yang awal-awalnya tuh tidak bakal mengira bakal se-booming sekarang. Tapi dari zaman dulu dia udah booming tuh. Karena memang zaman sekarang ini kalau udah pakai Vespa tuh udah keren banget. Iya, pelopor motor yang mungkin bisa dibilang pelopor motor pakai bodi monokok pertama itu Vespa. Jadi rangka dan bodinya tuh nyatu kalau di Vespa, jadi lebih ringan, lebih praktis. Terus buat zaman dulu era namanya habis Perang Dunia Kedua, jalanan kan ibarat itu masih belum bagus-bagus banget tuh. Dengan bodinya Vespa, jadi kaki user itu terlindung dari kotor kalau di Vespa mah. Nah, dari awalnya pun Vespa udah paling stylish untuk di zaman itu ya, karena bentuknya kayak tawon. Ya, Vespa pertama tuh namanya Baceta loh. Tahun 1949 itu Baceta udah ada di sini. Nah, terus Vespa juga ikonik banget tuh dipakai di film-film era tahun 60-an, 80-an. Itu Vespa paling ikonik dipakai di zaman-zaman itu. Gitu. Sangat fungsional juga ya, guys. Sangat fungsional. Jadi kegiatan sehari-hari juga. Benar. Dan Vespa juga sampai sekarang di film-film sekarang kalau berkaitan dengan gaya hidup itu pasti ada Vespa itu di setiap ininya. Karena pasti oke banget. Karena nih untuk zaman sekarang Gen-Z itu untuk nongkrong cantik nih sama teman-temannya pasti butuh yang kece-kece kan, bukan dari sekedar penampilan doang. Yap. Pasti pakai motor-motor yang oke-oke banget kan, dengan banyak banget nih tipe-tipe di Vespa juga buat kalian yang misalnya nih badan-badan sekecil aku itu gak usah khawatir guys, kita di ada PLX. Terus buat yang Vespa tuh bukan motor untuk buat Gen Z doang yang cocok ke Vespa, enggak, tidak. Vespa itu merambah semua kalangan. Jadi misalkan nih generasi Gen X mau pakai Vespa masih cocok. Generasi yang kepala umurnya udah 5, 6 itu masih cocok pakai Vespa yang sekarang. Kenapa? Karena dari dulu siluet Vespa itu tidak berubah. Dari awal dia dibikin, siluet Vespa tidak berubah. Jadi bentuknya kayak tawon itu sampai sekarang itu dipertahankan. Dan lagi satu-satunya motor yang pakai rangka dan bodi besi itu cuman Vespa. Kalau yang lain-lain cuman ngikut-ngikutin. Iya. Bener banget tuh. Jadi untuk kalangan-kalangan di luar dari Gen Z pun masih bisa pakai ya guys. Yoi. Sekarang tuh Vespa tuh sudah sangat berkembang banget. Jadi kalau zaman dulu tuh Vespa nggak ada teknologinya. Kalau sekarang teknologi Vespa tuh udah berkembang banget. Kayak sekarang tuh Sprintec 180 banyak udah udah double disc brake depan belakang. Terus dia udah smart connection. Jadi kita mau
mau tahu kesehatan motor kita, riwayat motor kita, tinggal cek di aplikasi di handphone. Pakai aplikasi ya. Yoi. Nah terus untuk sistem keselamatan juga itu dipikirin sama engineer Vespa. Buktinya kita lihat sendiri dari seri yang paling sering dipakai aja dari dulu, Sprint. Sprint itu sudah dilengkapin rem ABS. Jadi ketika kita ngerem kagetan nih, itu nggak bakal ngunci karena sistem ABS. Terus apalagi kalau di Vespa yang udah pakai double disc brake depan belakang, Lebih aman lagi. itu ABS-nya lah, itu depan belakang berfungsi. Jadi bukan hanya rem depan doang yang berfungsi, tapi depan belakang itu double ABS. Kita bahas lagi di seri atas dikit ya, GTS. Dari GTS 150 itu udah ada traction control. Pastilah lah bingung traction control buktinya. Apa? Fungsinya apa? Traction control itu jadi ketika motor kehilangan traksi, Vespa dengan fitur traction control itu mereka akan meredam sendiri tenaga mesinnya. Jadi dia bakal pinter buat biar kita tetap ada di traksi yang aman. Jadi misalkan contoh kita lagi nikung, kita ngegas, hilang traksi, gas itu akan di cut off sendiri sama mesin dari sistemnya Vespa sendiri. Itu bakal jadi bikin kita tuh pede buat bawa motornya, itu jadi aman. Terus buat user motor nih, Vespa motor lambat, sorry, mohon izin nih. Kalau yang anak-anak moge tapi masih pengen ngerasain motor metik tapi kencang, ada pilihannya. Bisa di GTS 300. GTS 300 kok bisa sih jadi motor kencang? Ya iyalah, udah secara cc dia udah 300 cc, udah pakai pendingin radiator, udah pakai kipas radiator sendiri. Terus fiturnya juga ditambah lagi di GTS 300. GTS 300 dia udah, karena sistem indikator speedometernya itu udah connection ke aplikasi, dia udah bisa baca maps GTS 300. Jadi kita bisa tahu posisi terakhir motor kita di mana, itu kita bisa tahu. Terus kalau kita mau servis nggak perlu pusing-pusing, kita ngingetin lagi kan kapan ya kita harus servis. Sudah ada pengingatnya dari aplikasi. Oke. Gak ribet ya. Nggak ribet. Makanya sibuk banget nih, kadang aduh lupa banget nih mau servis, nanti bisa langsung banget kami ya. Benar. Oh iya teman-teman, ini nih spesial ya, di 2026 Vespa tuh ngeluarin unit-unit terbaru ya. Benar, Jadi dari Sprint Primavera yang dulunya 150 cc sekarang update jadi 180 cc. Mungkin dari sebagian teman-teman berpikir update cc pasti jadi tambah boros. Oh, tentu tidak. Engineer Vespa tuh smart, guys. Engineer Vespa tuh smart. Kita udah ngelakuin pengujian. Itu jadi dari konsumsi bahan bakarnya dia tidak tambah boros. Malah tambah irit. Oh, tambah irit ya Mas? Dengan tenaga yang naik 15% lebih. Oh, lebih irit ya? Lebih irit. Yang bisa dibantu nih Mas, kenapa sih Ya. alasannya bisa lebih irit daripada sebelumnya? Mungkin engineer Vespa mendengarkan dari keluhan-keluhan konsumen. Gimana caranya mereka rebuild mesin baru, tapi dengan konsumsi bahan bakar yang irit, tapi tarikan di atas dari mesin 150 cc kemarin. Nah, terus